Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 982. Di dalam aula utama tempat para petinggi Gunung Wanren bermusyawarah, Ketua Gunung Luluo duduk di posisi tertinggi. Ia mendengarkan semua keluhan dari dua tetua, namun wajahnya tetap tak menampilkan emosi apapun. Hanya matanya yang mulai memancarkan hawa dingin. Tetua Su, Tetua Wang, Gunung Wanren tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Aku sungguh tidak mengerti, mengapa kalian bisa mengajukan saran seperti itu. Sembari berbicara, Luluo mengangkat tangannya pelan. Dua buah plakat keanggotaan tetua yang tergantung di pinggang Su Bukun dan Tetua Wang terbang ke udara dan jatuh ke telapak tangannya. Wajah kedua tetua itu langsung berubah drastik karena plakat tetua adalah simbol jabatan, dan saat itu juga, kedua orang itu secara resmi dicopot dari posisi mereka. Apa maksud ketua gunung ini? Apa kami salah bicara sedikit saja langsung dianggap layak dicopot dari jabatan? Protes Su Bukun penuh amarah. Bukan karena kalian salah bicara, sahut Luluo dingin. Tapi karena sebagai tetua, kalian sudah lama kehilangan nyali dan harga diri yang seharusnya dimiliki oleh seorang tetua Gunung Wanren. Bagus sekali, suara lain terdengar lantang. Dari arah pintu aula, Luo Xiu dan Hong Yan berjalan masuk bersama. Luo Xiu menyapu pandangannya ke seluruh ruangan sebelum berkata dengan tenang, sekalipun Gunung Wanren telah merosot, tapi tidak berarti kita harus kehilangan martabat. Mengemis belas kasihan, bersikap rendah diri demi bertahan hidup, hanya akan membuat Sekte Naga Langit semakin menindas, dan kalian bahkan mempermalukan leluhur kalian sendiri. Berani sekali, kau hanya seorang murid, tahu apa kau? Dengan darah muda dan semangat tinggi, apa kau tahu seberapa besar masalah yang telah kau buat? Su Bukun memarahi Luo Xiu dengan penuh kebencian. Perhatikan ucapanmu, kau bukan lagi seorang tetua, dan Gunung Wanren juga tidak butuh orang sepertimu di posisi tetua, jawab Luo Xiu dengan tenang, lalu menoleh pada Luluo. Bagaimana kau menangani mereka terserah padamu. Aku masih ada urusan lain. Luo Xiu memang tidak berniat ikut campur terlalu jauh dalam urusan internal Gunung Wanren, tetapi ia tahu, Luluo pasti tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, kabar tersebar luas, Su Bukun dan Tetua Wang dicopot dari jabatan mereka, sedangkan Tetua Huaixin dan Liu Changchun diturunkan menjadi penjaga hukum. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dalam Gunung Wanren. Tak lama setelahnya, Hong Yan datang ke Lembah Dewa Bulan memberitahu Luo Xiu bahwa Su Bukun dan Wang telah meninggalkan Gunung Wanren. Luo Xiu tidak heran, orang yang bisa dengan enteng mengusulkan agar dirinya diserahkan ke Sekte Naga Langit untuk menanggung semua kesalahan jelas sangat mencurigakan. Meskipun tak ada bukti nyata, tapi niat jahat mereka sudah sangat jelas. Sekte Naga Langit selama ini selalu mengincar Gunung Wanren, jadi sangat mungkin mereka menanam mata-mata, bahkan sampai ke level tetua. Yang mengejutkan hanyalah, sejauh apa Sekte Naga Langit mampu menjangkau, hingga tetua Gunung Wanren pun ternyata adalah pion mereka. Untungnya, semua terjadi begitu cepat dan meledak secara tak terduga. Kalau tidak, para mata-mata itu bisa saja tetap tersembunyi lebih lama lagi. Namun sekarang, penyamaran sudah tidak penting. Setelah semua ini, Gunung Wanren dan Sekte Naga Langit sudah benar-benar pecah hubungan. Perang tinggal menunggu waktu. Sekte Naga Langit belum ada pergerakan. Tanya Luo Xiu. Meskipun dunia luar sedang berkecamuk, di halaman Lembah Dewa Bulan, suasana tetap tenang seperti biasa. Yan Yuer dan Yan Siruo berlatih tanpa gangguan, sepenuhnya fokus pada peningkatan kekuatan, karena mereka paham bahwa di dunia seni bela diri, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran yang abadi. Itulah yang selalu ditekankan Luo Xiu. Yang lain pun melakukan hal serupa. Luo Xiu sendiri masih tidak terburu-buru menaikkan level kekuatannya, tetapi memperkuat fondasinya dengan mantap. Ia juga tidak meminta sumber daya dari Gunung Wanren, karena ia tahu konsumsi energinya sangat luar biasa. Jika ia meminta sedikit, tak akan cukup. Jika meminta banyak, bahkan Gunung Wanren bisa bangkrut. Namun, meskipun 3 tetua Sekte Naga Langit telah tewas, hingga kini tidak ada pergerakan dari Sekte Naga Langit. Ini cukup aneh. Sekte Naga Langit tidak berani bertindak gegabah, kata Hong Yan sambil tersenyum. Sekalipun kita sudah jatuh, kita pernah menjadi warisan tingkat suci. Sementara Sekte Naga Langit itu apa? Pendiri mereka hanya seorang Raja Dewa tingkat 8, bahkan tak sebanding dengan satu helai rambut leluhur kita. Sebenarnya Luo Xiu pun tahu alasan Sekte Naga Langit belum bergerak. Mereka masih takut pada kekuatan tersisa yang mungkin ditinggalkan oleh Raja Dewa tingkat 9 pendiri Gunung Wanren. Dulu saja, saat Gunung Wanren bersikap lembut dan menahan diri, Sekte Naga Langit tak berani asal menyerang. Kini, ketika Gunung Wanren membalas secara terang-terangan dan membunuh 3 tetua,
Sekte Naga Langit jadi lebih berhati-hati lagi. Namun, jika Sekte Naga Langit sama sekali tidak membalas, maka wibawa mereka sebagai penguasa galaksi ini akan hancur. Sesuai dugaan Luo Xiu, Sekte Naga Langit akhirnya bergerak. Pada suatu hari, sebuah kapal perang raksasa menerobos ruang, menembus langit dari kejauhan. Kapal ini panjangnya ratusan meter, seperti gunung emas yang melayang di langit. Desain kapal itu menyerupai naga emas berkaki 5, dengan panji-panji besar berkibar, dihiasi totem naga ilahi. Sekte Naga Langit bukan sekadar sekte manusia. Mereka adalah keluarga campuran manusia dan ras naga. Pendiri Sekte Naga Langit memang manusia, tapi istrinya berasal dari suku naga sejati. Garis keturunan Sekte Naga Langit mengalirkan darah manusia dan naga, membuat keturunan mereka sangat berbakat dalam bela diri. Dari kombinasi darah ini, Sekte Naga Langit berhasil bangkit 30 juta tahun yang lalu, dan dalam satu perang besar, mereka mengalahkan Gunung Wanren yang telah melemah menancapkan kekuasaan mereka di galaksi ini. Kapal perang naga langit, bagai gunung emas raksasa yang bergerak di langit, memancarkan aura yang begitu luas dan berat, bahkan samar-samar membawa napas hukum. Dari auranya saja, sudah jelas kapal ini adalah senjata spiritual tingkat 7, kelas tertinggi dalam pertempuran besar. Di atas kapal itu, berdiri padat ribuan murid dan ahli Sekte Naga Langit. Aura dari para kultivator itu membentuk sebuah domain langit di atas kapal penuh tekanan, seperti sebuah negara kecil mengapung di udara. Begitu kapal ini muncul di atas Gunung Wanren, lonceng peringatan berdentang di seluruh penjuru. Formasi pelindung segera diaktifkan, dan semua murid keluar dari tempat pertapaan mereka, bersiap dalam posisi tempur. Gunung Wanren, meski pernah dihancurkan berkali-kali, kini dilindungi oleh formasi pertahanan tingkat 8 kekuatan cukup untuk menahan serangan dewa dan iblis tingkat 7. Namun, Sekte Naga Langit memiliki kekuatan di tingkat 8, yang artinya formasi ini bisa dirobohkan jika mereka mau. Bahkan Tetua Agung yang selama ini bersemedi dalam penutupan diri akhirnya keluar. Auranya lebih dalam dari sebelumnya, tampak telah memahami lebih banyak tentang teknik memindahkan gunung dan menghancurkan langit. Kini dia berada di puncak dewa dan iblis tingkat 7, dan sebentar lagi akan melangkah ke tingkat 8. Sementara itu, dari atas kapal Sekte Naga Langit, sebuah tahta berjubah cahaya melayang perlahan, di mana sosok tinggi besar berselimut cahaya keemasan duduk dengan megah. Itulah Ketua Sekte Naga Langit. Ketua Sekte Naga Langit adalah pewaris langsung darah manusia dan naga. Memiliki kepekaan batin manusia dalam memahami seni bela diri dan kekuatan fisik serta darah naga sejati, membuatnya menjadi dewa dan iblis tingkat 8, dan secara umum dianggap kekuatan tertinggi di galaksi Naga Langit. Kedatangan besar-besaran ini segera mengejutkan dunia luar. Banyak sekte dan klan besar yang mengalihkan perhatian mereka ke Gunung Wanren. Ketua Sekte Naga Langit turun tangan sendiri. Setelah sekian lama, akhirnya Sekte Naga Langit tak tahan juga ingin menghancurkan Gunung Wanren. Kabarnya, 3 tetua Sekte Naga Langit dibunuh oleh Gunung Wanren, mustahil. Bukankah Gunung Wanren selalu rendah hati dan defensif? Kecuali, mereka benar-benar menyimpan warisan dari Raja Dewa tingkat 9. Suara megah bergema di angkasa, Ketua Gunung Luluo. 3 tetua kami dibunuh. Hari ini aku datang untuk menuntut penjelasan. Luluo muncul di puncak Gunung Wanren, tubuhnya anggun namun tegak seperti gunung, dan suaranya tajam seperti pedang. Penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan? Tetua kalian datang hendak membunuh murid kami. Mereka pantas mati. Meskipun dia perempuan, tak satu pun berani meremehkannya. Di galaksi Naga Langit, jika ada satu orang yang bisa menandingi kekuatan Ketua Sekte Naga Langit, maka itu adalah Luluo. Tak perlu basa-basi. Kalau kau merasa siap, mari kita buktikan dengan pertarungan. Aku juga ingin tahu, warisan Gunung Wanren hari ini masih punya apa untuk diandalkan. Ketua Sekte Naga Langit berdiri dari singgasananya. Begitu bangkit, 2 matanya yang keemasan menyala seperti pedang surgawi, menembus angkasa. Boom! Aura darah yang luas dan menggelegar meledak dari tubuhnya, membentuk lautan darah naga, di mana naga-naga ilusi raksasa berenang liar. Semua kekuatan itu berkumpul dan membentuk naga emas raksasa, melayang dan mengaum di belakangnya. Itu adalah Kitab Naga Darah Langit, seni bela diri tertinggi Sekte Naga Langit. Luluo tidak gentar, ia melangkah keluar, dan tubuh mungilnya meledakkan aura yang tak kalah hebat. Pilar darah spiritual menerobos langit, membelah awan dan menjulang seperti tiang penyangga dunia. Dalam sekejap, ia telah menjelma dari wanita anggun menjadi dewi perang sejati. 2 kekuatan raksasa langsung bertarung di angkasa, dan di awal pertempuran saja, Ketua Sekte Naga Langit sudah menunjukkan perubahan wajah. Tidak mungkin, tubuhmu lebih kuat dari tubuh naga. Ia sangat terkejut. Selama ini ia selalu membanggakan darah naga yang mengalir di tubuhnya. Secara alami, tubuhnya harus lebih kuat dari manusia manapun. Namun kini, ia justru tertekan oleh kekuatan fisik Luluo. Apa yang tidak mungkin? Naga memang kuat sejak lahir, tapi tak sekuat yang kau kira, jawab Luluo dingin.
Sebagai kultivator dengan jalur ganda tubuh dan jiwa, ditambah warisan teknik tingkat dewa yang ditinggalkan oleh Sang Tuan, Luluo telah berkembang dengan pesat dalam waktu singkat. Walaupun kekuatannya sedikit di bawah ketua Sekte Naga Langit secara teori, dalam hal kekuatan tubuh, ia kini jauh lebih unggul bahkan melampaui tubuh naga. Para pengamat dari seluruh penjuru galaksi yang melihat ini benar-benar terpana. Hanya satu kesimpulan yang bisa mereka ambil, Gunung Wanren memang tampak menurun, tetapi kekuatannya belum pernah benar-benar padam. Dan ketua gunung mereka Luluo telah membuktikannya hanya dalam satu serangan. Bersambung.